Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari kemarin, hari Jumat, sore hari, kami sudah sampai di Jogja dengan lancar, selamat, tidak kurang suatu apa. Kami harapkan Bapak Ibu semua juga dalam kondisi yang baik, tidak kurang suatu apa, bisa berkumpul dengan keluarga. Hari ini nanti kita akan melanjutkan serangkaian materi untuk pelatihan kepala laboratorium sekolah. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang K3, ditambah nanti kalau ada cukup waktu kita tambahkan untuk penanganan limbah, ya, sampah dan limbah yang ada di sekolah. Nah, nanti kita akan bahas itu, ya, supaya nanti Bapak Ibu ya bisa mempunyai pemahaman yang menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan laboratorium. Nah, di sini hari ini nanti kita akan bahas tentang K3. K3 itu kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Memang di sini orientasinya adalah nanti untuk kerja. Nah, nanti kita akan membahas K3 yang ada di laboratorium. Apakah perlu untuk membahas tentang K3? Sangat perlu, ya, karena di sini K3 itu punya potensi bahaya. Laboratorium itu mempunyai potensi terjadinya bahaya. Bahayanya apa? Bahaya terjadi nanti kecelakaan kerja. Oleh karena itu nanti sebagai kepala laboratorium, sebagai pengampu mata pelajaran praktik di laboratorium, kita perlu memahami tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang apa? K3 ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari yang pertama, biodata singkat saya nggak perlu saya sampaikan. Ini kemarin sudah saya sharing ya di Palangkaraya. Kalau mau ada yang kontak nanti boleh, ini kontak saya sudah saya tuliskan ya. Ini email saya, ini nomor HP, nomor WA. Nanti kalau Bapak Ibu mau kontak silahkan ya. Nanti ada di nomor WA saya. Di WA saja, jangan dikontak. Kalau dikontak nanti di bel kadang-kadang saya masih beraktivitas sehingga lebih nyaman kalau dilakukan WA dulu ya. Oke, berikutnya adalah tujuan pembelajarannya sama Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan merubah Bapak Ibu yang masih belum paham berkaitan dengan pengelolaan laboratorium khususnya tentang K3 ini ya. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu akan menjadi lebih paham, lebih fresh, lebih semangat, lebih termotivasi agar membuat laboratoriumnya kemarin apa Bapak Ibu? Menjadi laboratorium ya yang WOW ya, menjadi laboratorium yang Qurrata A'yun ya. Nah, ini adalah harapan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala laboratorium. Baik Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala lab maupun yang calon. Harapannya nanti seperti ini ya. Kita nanti sedikit demi sedikit ya, yang penting kita punya motivasi, punya semangat ya, punya kemauan untuk merubah laboratorium kita yang ada di sekolah dari yang laboratorium biasa menjadi laboratorium yang wow, gitu ya. Nah, tentu saja dengan batasan-batasan kemampuan yang ada di sekolah.
Jangan terlalu memaksakan diri. Menjadi laboratorium yang enak dipandang mata, yang sedap dipandang mata. Nah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan, kemarin kita sudah membahas banyak aspek ya, mulai dari manajemennya, terus layoutnya, terus penataannya, penyimpanannya, maintenance-nya, 5S-nya, dan lain sebagainya. Kemarin sudah disampaikan beberapa materi tentang itu. Ke depan nanti akan ada disampaikan tentang SOP ya, bagaimana standar operating prosedurnya agar lab-nya menjadi wow. Layanannya. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang K3-nya. Nah, tujuan dari materi ini Bapak Ibu memahami tentang yang pertama tentang filosofi K3. Ini K3 bagi guru-guru SMP mungkin belum terlalu familiar. Tetapi ini penting Bapak Ibu. Ini dalam rangka menyiapkan nanti anak didik dalam memasuki dunia kerja. Nanti di SMK itu nanti akan dipertajam. Di kuliah nanti akan dipertajam. Khususnya nanti yang berkaitan dengan pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya. Terutama di Palangkaraya. Palangkaraya banyak di sana pekerjaan-pekerjaan di tambang misalkan. Itu potensi bahaya. Pekerjaan di bidang engineering. Di sana mempunyai potensi yang bahaya. Pekerjaan di bidang kimia mempunyai potensi bahaya kimia. Di bidang biologi, di bidang fisika, di bidang kesehatan, bahkan di rekreasi pun itu ada filosofi tentang K3 karena ada potensi bahaya. Nah, yang berikutnya adalah harapannya dari kegiatan ini Bapak Ibu mampu mengidentifikasi sumber-sumber potensi bahaya yang ada di mana? Yang ada di laboratorium masing-masing. Lab IPA ada potensi bahaya apa? Lab TIK ada potensi bahaya apa? Nah, nanti diidentifikasi. Sehingga nanti bisa membuat yang namanya JSA. Yaitu apa? Job Safety Analysis. Atau analisis keselamatan kegiatan di laboratorium. Nah, yang berikutnya mampu menetapkan tindakan pengendalian. Jadi Bapak Ibu nanti mampu menetapkan tindakan pengendalian dan evaluasi dari setiap situasi yang tidak terduga. Karena namanya kecelakaan kerja datangnya tidak terduga. Oleh karena itu sebagai kepala lab, sebagai guru pengampu mata pelajaran praktik harus bisa menganalisis kira-kira nanti potensi bahayanya apa. Nah, yang berikutnya mampu mengimplementasikan kaidah, prinsip, dan tindakan K3 dalam pelaksanaan praktik di laboratorium. Misalkan nanti mau praktik ini, mau praktik hukum Archimedes, itu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi potensi bahayanya apa ini praktik ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencegahan. Bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga nanti selama Bapak Ibu menjadi kepala lab di sekolah, itu harapannya tidak ada terjadi kecelakaan kerja pada waktu pelaksanaan praktik. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Harapannya ke sana. Sehingga nanti bisa mewujudkan lab yang baik, lab yang bermutu, ya, lab yang WOW tadi. Nah, sekarang kita masuk definisi dari K3. Apa itu K3? Ada banyak definisi K3. Yang pertama adalah definisi dari ILO atau WHO. Ini semua sudah kenal ya dengan ILO dan WHO. ILO itu adalah, sudah saya tuliskan di sini, yaitu adalah International Labour Organization dari PBB. WHO itu adalah World Health Organization. Ini juga sama organisasi yang berada di bawah naungan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, apa itu K3? K3 adalah the promotion and maintenance of the highest degree of physical,
mental and social well-being of all worker in all occupation. Jadi yang namanya K3 itu adalah promosi, sosialisasi dan maintenance, pemeliharaan pada derajat fisik yang tertinggi berkaitan dengan mental dan sosial yang dilakukan oleh semua pekerja, baik pekerja di laboratorium, pekerja di industri, pekerja di dunia usaha maupun pekerja-pekerja yang lain. Pada semua jenis pekerjaan. Jadi ini yang namanya K3 menurut ILO dan WHO. Yang kedua adalah the prevention, pencegahan among worker, semua pekerja of departure from health. Dari terjadinya penurunan kesehatan yang diakibatkan caused by their working condition, dari kondisi tempat kerja mereka. Jadi jangan sampai orang bekerja itu mengalami penurunan kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti harus mengidentifikasi. Kalau di labnya itu ada debu, ya mestinya harus dibersihkan. Debu sumber penyakit. Debu yang tidak dibersihkan itu bisa menimbulkan penyakit. Kalau di sana ada logam berat, nanti harus difilter. Kalau di sana nanti ada bau yang menyengat, ya harus dinetralisir. Kalau di sana nanti ada asap beracun, ya nanti harus difilter. Kalau di sana nanti ada potensi-potensi bahaya yang lain, itu harus dihindari. Itu yang namanya K3. Yang ketiga adalah the protection of worker in their environment from risk resulting from factor adverse of to health. Jadi di sini adalah proteksi, perlindungan kepada tenaga kerja. Dari apa? Dari resiko terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kesehatan. Nah, yang terakhir itu adalah the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment, and to summarize the adaptation of work to man and each man to these jobs. Jadi di sini adalah penempatan dan pemeliharaan para pekerja pada lingkungan ya, yang bisa diadaptasi secara psikologi ya maupun psikologi antara peralatan dan mesin. Sehingga nanti manusia itu bisa melakukan adaptasi kerja dengan baik. Penggunaan peralatan-peralatan yang dalam tanda kutip berbahaya, ini kalau di lab IPA di sana kan ada reaksi kimia. Ada potensi-potensi bahaya di sana, mencampur gas, mencampur zat kimia, asam dengan basa, garam dengan asam, air dengan asam, air dengan garam dan lain sebagainya. Ada proses elektrolisis, ada proses di sana biologi, ada proses fisik. Ya, sehingga di sana ada potensi-potensi bahaya, sehingga di sini perlu dilakukan adaptasi agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, secara sederhana itu yang namanya K3 menurut OSHA, kalau tadi menurut WHO, sekarang menurut OSHA. OSHA itu apa? OSHA itu adalah Occupational Safety and Health Administration. Ini adalah departemen di bawah Kementerian Kesehatan Amerika Serikat. Kalau di sana, kalau di sini ya Kemenaker itu ya, Kementerian Tenaga Kerja. Yang namanya K3 atau dalam bahasa asingnya itu adalah Occupational Health and Safety. Itu concern the application of scientific principle. Jadi di sini aplikasi dari prinsip-prinsip ilmiah di dalam memahami resiko alami yang terjadi pada manusia dan properti, ya, baik di lingkungan kerja di industri maupun non-industri. Yang kedua adalah bahwa yang namanya K3 itu adalah multidisiplin. Profesi yang multidisiplin yang melibatkan apa? Yang melibatkan fisika. Yang kedua adalah kimia. Yang ketiga biologi.
dan tingkah laku yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan manusia, baik di pabrik, manufacture, transportasi, itu ada K3-nya juga, penyimpanan, storage, ya, handling hazardous material, material-material yang berbahaya, termasuk nanti di laboratorium. Di laboratorium IPA itu menyimpan material-material yang berbahaya, asam, sehingga nanti penyimpanannya harus baik. Kalau bisa nanti di lemari asam, kalau tidak ya nanti harus ditambahkan dengan perlindungan-perlindungan. Nah, secara praktis K3 dapat diartikan sebagai, ini simbol K3 yang ada di Indonesia. Jadi K3 di Indonesia simbolnya ini ya Bapak Ibu sekalian, yaitu tanda plus, ada tanda gear-nya. Istilah yang digunakan itu adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi selamat dulu baru sehat. Yang namanya K3 itu adalah upaya perlindungan yang ditujukan pada tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja agar tetap dalam keadaan selamat dan sehat, serta sumber produksi aman untuk digunakan. Ini secara praktis. Nah, sedangkan secara keilmuan yang namanya K3 itu adalah ilmu pengetahuan. Dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Ini adalah definisi untuk K3, baik secara praktis maupun keilmuan. Nah, mengapa laboratorium itu perlu memperhatikan K3? Ada berbagai macam alasan. Yang pertama jelas globalisasi. Jadi di dalam globalisasi apa itu? Ada CAFTA, ada IAFTA, ada AEC, ada WTO. Itu mensyaratkan semua pekerjaan baik di laboratorium maupun di tempat kerja yang lain itu harus memperhatikan masalah safety. Sehingga di sini mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin mencetak tenaga kerja untuk bekerja di era global, maka K3 itu menjadi concern. Yang kedua adalah kemarin sudah saya jelaskan tentang adanya revolusi industri. Salah satu aspek yang paling penting di dalam revolusi industri adalah K3, keselamatan. Jadi kalau kita bekerja di dunia kerja, baik di instansi pemerintah, di dunia usaha maupun di industri, maka K3 ini menjadi tuntutan utama. Yang berikutnya adalah perubahan skill tenaga kerja, di mana salah satu aspek yang paling penting itu adalah tentang K3. Karena kalau bekerja tidak sehat dan tidak selamat, efeknya akan menimbulkan rugi yang sangat besar. Yang berikutnya adalah tentang adanya NQF, yaitu National Qualification Frameworks atau KKNI. Nah, ini juga mensyaratkan ya pekerjaan itu harus memperhatikan permasalahan tentang K3. Yang berikutnya adalah tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini sudah sangat masif. Dan di Indonesia angka kecelakaan kerja itu cukup tinggi. Sehingga ini perlu pemahaman tentang K3 ya, baik di pendidikan menengah, umum maupun menengah kejuruan, bahkan di perguruan tinggi untuk nanti disiapkan. Nah, yang berikutnya kaitannya dengan budaya kerja yang safety. Ini kadang-kadang kalau kita lihat banyak orang bekerja tidak memperhatikan masalah safety, sehingga nanti punya potensi bahaya. Salah satunya di lab. Karena alasan keterbatasan, kadang-kadang kita menggunakan peralatan-peralatan yang berbahaya, tidak menggunakan APD. Contoh, kalau kita mencampur asam, itu secara SOP harusnya kita menggunakan sarung tangan. Kita harusnya menggunakan masker. Karena untuk asam itu mempunyai potensi terkena kulit. Yang kedua, asam baunya sangat menyengat. Sehingga kita harus menghindari terjadinya kecelakaan kerja, salah satunya dengan menggunakan APD. Nah, ini sering kita abai. Oleh karena ini sangat penting ya pemahaman tentang K3. Nah, pendekatan K3 itu ada 5 aspek.
Yang pertama dari hukum. Yang kedua dari sisi kemanusiaan, yang ketiga dari ekonomi, yang keempat dari filosofi, dan yang kelima dari keilmuan. Nah, K3 itu sudah diatur oleh pemerintah ya dalam bentuk undang-undang. Undang-undang K3 itu yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini amanah undang-undang. Jadi K3 merupakan ketentuan perundangan. K3 wajib dilaksanakan, termasuk di laboratorium. Jadi Bapak Ibu ini belum terlalu populer di laboratorium, tapi ke depan nanti akan kita terapkan ya tentang pelaksanaan K3 di laboratorium. Termasuk nanti di sekolah. Jangan sampai nanti siswa, guru mengalami kecelakaan kerja di sekolah. Contohnya apa? Siswa mengalami terjatuh di sekolah. Itu berarti sekolah tidak memperhatikan masalah K3. Ya, siswa terkena duri paku di sekolah, ya, ini sama. Ini berarti tidak memperhatikan masalah K3. Di sekolah terpapar radiasi atau terkena ya penyakit yang ada di sekolah ini juga sama, tidak memperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah tentang aturan ini disempurnakan dalam Permenaker nomor 02 tahun 92, yaitu tentang tata cara ya dan kewajiban pelaksanaan K3. Nah, tujuannya untuk apa? K3 itu adalah melindungi tenaga kerja dan orang lain serta aset-aset dan lingkungan hidup. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Oke ya, Bapak Ibu, tolong diperhatikan dasar hukumnya ya. Dicatat ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan yang kedua adalah pendekatan kemanusiaan. Kalau terjadi kecelakaan kerja, maka ya bisa menyebabkan terjadi berbagai macam kerugian. Yang pertama, ya penderitaan bagi korban dan keluarga. Contohnya di sini nih, kecelakaan kerja. Ini terutama yang SMK. Kalau SMP, SMA itu potensi bahayanya nggak terlalu banyak karena tidak ada alat-alat berat. Kalau SMK di sana ada alat potong, ya, ada alat untuk yang berputar, ya, sehingga potensinya lebih besar. Namun demikian di SMP dan SMA ada potensi juga. Misalkan untuk biologi membuat preparat, ya di sana nanti membutuhkan cutter. Nah ini resiko-resiko, ya, tersayat, tergores, ya, luka kena apa namanya zat-zat kimia itu juga potensi sehingga bisa menimbulkan potensi bahaya. Yang kedua, K3 itu berusaha untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Nah, di sini yang dilindungi siapa nih? Guru, siswa, kepala laboratorium. Nah, K3 itu juga bagian dari HAM. Ini yang menjadi filosofi dari pendekatan K3. Yang ketiga adalah ekonomi. K3 mencegah kerugian. Kalau kita terkena kecelakaan kerja, maka kita nggak bisa bekerja dengan normal. Tangan kita misalkan tersayat, akhirnya menjadi luka dan lain sebagainya. Nah, dengan dijaganya K3 diharapkan nanti akan terjadi peningkatan produktivitas. Menghindari lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik dari mengobati. Ini prinsipnya, sehingga ini perlu ditekankan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang keempat itu adalah filosofi. Apa filosofinya? Jadi pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Tenaga kerja dan manusia pada umumnya itu harus mempunyai kondisi fisik dan mental yang baik. Jadi harus sehat. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat.
Sehingga nanti dengan sehat jasmani dan rohani mampu menuju cita-cita yang telah disampaikan pada pembukaan undang-undang, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, yang terakhir itu adalah pendekatan keilmuan yang namanya K3. Itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya apa? Yang pertama kecelakaan, yang kedua kebakaran, yang ketiga peledakan, yang keempat pencemaran, dan yang terakhir itu adalah penyakit. Nah, yang ke-6, 7, 8 ya macam-macam ya penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan kerja ya. Nah, sehingga perlu ada pencegahan kecelakaan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai calon kepala lab ya harus mampu untuk melakukan pencegahan. Nah, ini tujuannya ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah sampaikan melindungi pekerja, menjamin proses pembelajaran di lab itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, sehingga nanti di lab perlu ditempelkan ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti buat poster tempel di laboratorium. Apa isinya? Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi ini menjadi dasar nanti dalam bekerja. Bekerja itu yang pertama ya selamat dulu. Karena kalau tidak selamat ya nanti berarti pekerjaannya mesti tidak baik. Nah, untuk selamat kita harus memperhatikan berbagai macam aspek. Nanti kita bahas caranya ya. Nah, prinsip K3 ini menurut WHO dan ILO ya. Ada macam-macam ya di sini. Yang pertama adalah bagaimana tempat kerja itu harus sehat dan selamat. Ini tempat kerjanya. Berarti labnya harus dibuat sehat dan selamat. Jangan sampai nanti laboratorium itu licin. Jangan sampai nanti laboratorium itu nanti lantainya rusak, bisa menimbulkan bahaya. Jangan sampai nanti instalasi listriknya asal-asalan, sehingga nanti orang bisa kesetrum. Jangan sampai nanti orang bisa terbentur, karena mungkin terlalu rendah. Jangan sampai nanti transportasi di lab itu menjadi sesak. Nah, ini nanti harus diatur tempat kerjanya. Yang kedua adalah condition of work ya, consistent with order well-being of human dignity. Nah, ini bagaimana nanti kondisi dari kerja ya yang harus konsisten, harus didesain dengan baik. Yang terakhir itu adalah bagaimana nanti real possibilities for personal achievement ya. Kemungkinan nyata ya daripada pencapaian personal. Sehingga nanti di sini self fulfillment dan service to society-nya seperti apa. Tugas pokok dari masing-masing orang yang berada di lab ya. Siswa itu seperti apa disesuaikan dengan LKS, dengan job yang nanti akan kita lakukan. Nah, poinnya apa aja Bapak Ibu dari sini kita bisa kita ambil beberapa poin. Yang pertama adalah ini ya, ada penerapan prinsip-prinsip sains. Yang kedua itu pemahaman pola resiko. Yang ketiga adalah ruang lingkup K3 ya, baik terutama yang di laboratorium ya. Yang keempat itu adalah K3 itu multidisiplin ya, karena kita perlu mempelajari tentang berbagai macam ilmu yang lain ya. Terutama kaitannya kalau yang IPA nanti yang fisik, kimia, biologi, elektrik ya, karena di sana ada listrik. Kalau yang lab TIK ya nanti listrik ya, radiasi dan lain sebagainya ya. Nah, area-area penempatannya nanti di sini kita fokus di laboratorium. Nah, kalau kita bicara tentang implementasi K3 ya. Nah, kita banyak aspek yang bisa kita lakukan ya. Termasuk pada saat ini di bidang training. Training itu ada potensi K3-nya juga. Ada potensi bahaya. Seperti Bapak Ibu nanti di tempat online ini di rumah ada potensi bahaya apa kira-kira?
Apa Pak potensi bahaya sekarang? Listrik. Karena ini menggunakan listrik, ada potensi bahaya listrik. Nah, di situ harus kita identifikasi bagaimana listriknya itu tidak menjadi penyebab kecelakaan. Apalagi selain listrik, Bapak Ibu. Kejatuhan benda. Misalkan Bapak Ibu di atas tempat Bapak Ibu ada jam. Nah, jam itu suatu saat bisa jatuh. Sehingga ini harus dicek ya, jam dinding yang ada di atas Bapak Ibu harus diperhatikan. Yang berikutnya apa? Ya, atap. Atap sewaktu-waktu bisa roboh, maka harus dicek ya. Harus diperhatikan. Jadi kalau kita masuk ruang Bapak Ibu, ya harus diperhatikan ruangannya itu seperti apa. Potensi bahayanya apa? Di belakang Bapak Ibu mungkin ada korden. Kordennya perhatikan, apakah bersih atau tidak? Sudah dicuci atau belum ini sebulan ini? Ini potensi bahaya ya, bahaya virus ya dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kesandung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti di tempat tertutup bisa kesandung. Bisa juga Bapak Ibu terlalu lama melihat komputer bisa juga kena radiasi. Sehingga nanti Bapak Ibu harus istirahat. Ya. Nah, ini penting sekali untuk melakukan JSA, Job Safety Analysis. Nah, K3 meliputi banyak aspek. Berkaitan dengan operasi, dengan engineering, security, ya, fasilitas, transportasi, sistem informasi, test and evaluation, medical, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini adalah kaitannya implementasi K3. Nah, di K3 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya, ini ada pasal 86, 87 dinyatakan pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3. Bapak Ibu itu sebagai pekerja. Kepala lab sebagai pekerja. Maka harus mempunyai hak memperoleh perlindungan atas K3. Jadi jangan sampai nanti ada guru mengalami kecelakaan kerja di sekolah. Ada kepala lab mengalami kecelakaan kerja di laboratorium. Ini jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Nah, ini termasuk di sekolah. Sekolah nanti wajib menerapkan K3. Sehingga nanti jalan masuk ke sekolah harus dibuat jangan sampai terlalu sempit. Jangan sampai licin. Di sekolah tidak boleh lantainya licin. Kalau hujan terutama. Sehingga nanti harus disediakan tempat-tempat nanti supaya tidak licin. Termasuk pada saat hujan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ada potensi bahaya-bahaya jatuh misalkan. Ternitnya sudah mau roboh tapi nggak diperbaiki, nanti bisa potensi jatuh. Listrik kendor nggak diganti. Ini bisa menyebabkan potensi kesetrum dan lain sebagainya. Nah, pasal 90 itu ada aturan-aturannya Bapak Ibu ya, berkenaan dengan permasalahan K3. Ada sanksi bagi yang tidak menerapkan K3. Ya. Tapi ini kalau sekolah ini masih ditoleransi. Nanti ke depan nanti juga sekolah nanti akan dituntut untuk menerapkan K3. Jangan sampai nanti ya di sekolah terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan itu artinya adalah mampu mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan resiko. Nah, nanti kita bahas di lab itu potensinya apa. Kurang keras nih suaranya. Mungkin. Ya, jadi nanti di sini ya Bapak Ibu, kita harus bisa mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi nanti kita hilangkan. Kalau nggak bisa kita hilangkan ya dikurangi. Ya. Nah, sedangkan kesehatan itu adalah derajat keadaan fisik dan psikologi individu ya yang dinyatakan dengan tingkat kesehatan. Jadi Bapak Ibu ya harus sehat.
supaya nanti bisa melakukan pekerjaan dengan baik, ya. Nah, tujuan safety ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Mengamankan suatu sistem, ya, baik kegiatan di laboratorium, ya, di industri maupun di tempat usaha yang lain. Nah, safety itu berkaitan dengan apa, ya? Ini kalau di lab, ya, kaitannya safety itu nanti berkaitan dengan hal-hal seperti ini, misalkan mechanical, ya. Ini sering kali terjadi benturan, ya, atau kejatuhan atau hal-hal yang berputar sehingga yang mekanik ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua elektrik. Yang ketiga kinetik. Yang keempat substans, ya. Bisa flammable, sesuatu yang bisa memercikkan api, ya. Yang berikutnya ada eksplosif, terjadi ledakan. Yang keempat itu combustible, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya pembakaran. Dan yang kelima itu korosif. Nah, konsekuensinya apa? Akan terjadi accident. Nah, accident akan menimbulkan injuries atau luka. Nah, luka ini bisa minor, bisa mayor, bisa fatal, bisa damage. Kalau minor ya itu hanya luka gores, luka tersayat. Kalau mayor bisa luka terbakar. Misalkan ada asam sulfat jatuh. Karena tutupnya tidak terlalu kencang, maka itu bisa mengenai, ya, manusia, baik siswa maupun guru. Nah, ini harus kita hindari. Itu masuk mayor. Fatal, ya, menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan cacat maupun kematian. Itu namanya fatal. Nah, berkaitan dengan aset itu bisa terjadi kerusakan yang sifatnya kerusakan yang besar, ya, damage, ya. Sifatnya bisa mendadak, dramatis, ya, maupun yang lainnya. Nah, sedangkan health kaitannya nanti dengan ini. Fisik, chemical, biologi, ergonomis, psikososial. Konsekuensinya nanti terpapar, kontak, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini adalah untuk hal-hal yang berkaitan. Nah, konsekuensinya apa di sini? Ya, kita perlu merhatikan prosesnya, peralatannya, tempat kerjanya, ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Termasuk ini, mikroskop. Apakah mikroskop bisa menimbulkan kecelakaan kerja atau tidak? Bisa. Misalkan lensanya sudah pecah, kegores, yaitu luka. Atau kejatuhan mikroskop, ya. Ini kalau kejatuhan mikroskop kaki, ya kakinya bisa sakit. Karena mikroskop ukurannya cukup besar, ya, dan lain sebagainya. Nah, faktor resiko dari keselamatan itu karena kita ada 3 aspek. Yang pertama ada manusia, ada alat, dan ada bahan. Interaksi antara manusia dengan alat, ya, itu menyebabkan terjadinya potensi kecelakaan. Demikian juga interaksi manusia dengan bahan. Demikian juga interaksi antara bahan dengan alat. Nah, sehingga proses ini harus kita minimize resikonya. Resiko harus kita minimize. Kalau perlu dihilangkan. Caranya dengan apa? Nanti kita bahas. Nah, yang namanya kecelakaan kerja itu sebenarnya gunung es, ya Bapak Ibu, ya. Ada banyak sebenarnya kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Tapi biasanya yang terekspos itu hanya sedikit karena kebanyakan ditutup, ya. Palangkaraya pernah ada nggak kecelakaan kerja di sekolah, Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau terjadi kecelakaan kerja ya tidak dieksplos. Datanya ditutup gitu, ya. Nah, tujuannya untuk apa, ya? Karena biar sekolahnya tidak malu, ya. Pemdanya nggak malu nih. Karena kalau sampai terjadi viral, ya ini berbahaya. Nah, sebenarnya kalau nanti ini di tempat kerja juga sama, Bapak Ibu, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja ini seperti mirip gunung es. Yang tampil itu yang kelihatan sedikit, tapi nanti kalau begitu kita analisis ternyata sangat banyak, ya. Nah, ini kalau kita lihat gunung esnya, ya.
berkaitan dengan permasalahan kecelakaan kerja ya. Ini akan berdampak pada biaya yang sangat besar ya. Sehingga ini perlu kita hindari jangan sampai menjadi sebuah permasalahan di laboratorium. Nah, berdasarkan statistik ya, ternyata sebuah kecelakaan itu diawali dengan ya oleh sesuatu yang tidak aman. Apa yang tidak aman itu ada dua, yaitu adalah perbuatan yang tidak aman dan yang kedua adalah kondisi yang tidak aman. Nah, ini yang perbuatan tidak aman dan kondisi yang tidak aman itu akan menyebabkan terjadinya nyaris celaka. Ini kadang-kadang kan kita sering mengalami nyaris Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini nyaris celaka. Ya. Nah, nyaris-nyaris ini kalau sudah mencapai nilai tertentu akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Kerusakan-kerusakan itu dapat menimbulkan kecelakaan. Nah, kecelakaan itu dapat menimbulkan kematian. Angkanya berapa? 10.000 kondisi tidak aman dan perbuatan yang tidak aman itu dapat menyebabkan 600 kejadian nyaris celaka. Nah, dari 600 kejadian nyaris celaka ini berpotensi menimbulkan 30 kerusakan. 30 kerusakan ini menimbulkan 10 kecelakaan ringan dan berpotensi menimbulkan 1 kematian atau kecelakaan yang sangat serius. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, jangan membiarkan perbuatan yang tidak aman. Contoh perbuatan tidak aman gimana? Apa contohnya Bapak Ibu? Menaruh asam sulfat dengan wadah yang tidak standar. Kadang-kadang kita itu kan memanfaatkan botol bekas. Naruh asam sulfat kok pakai botol bekas aqua. Aquanya aqua gelas. Tutupnya hanya pakai plastik di karet. Padahal yang namanya karet umurnya terbatas. Bisa difahami Bapak Ibu? Nah, mestinya Bapak Ibu dalam menyimpan ini harus hati-hati. Jangan sampai nanti bisa menimbulkan potensi bahaya. Naruh asam sulfat di pinggir, nah ini bahaya sekali. Misalkan di sini ada meja, naruh asam sulfat di sini nih, bahaya sekali, ya. Ini kalau naruh ya jangan di pinggir, agak ditengahkan. Naruh mikroskop di pinggir, ini potensi bahaya. Karena kalau kesenggol jatuh, bisa pecah, bisa rusak. Kalau di bawahnya itu nanti ada kaki, bisa kena kaki. Naruh gelas ukur di pinggir, ini juga potensi bahaya. Kalau di almari naruhnya di pinggir. Nah, ini kalau pas waktu dibuka ya kan goyang bisa jatuh, pecah. Bisa difahami Bapak Ibu untuk masalah piramida kecelakaan ini ya. Nah, ini adalah ada perbuatan tidak aman, ada kondisi yang tidak aman. Lemari kakinya sudah rusak, lapuk, dibiarkan saja. Nah, ini menjadi potensi bahaya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari potensi bahaya? Itu ada 5 hal yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan prinsip eliminasi. Ini seperti di AFI Bapak Ibu ya, ajang pemilihan bakat itu kan ada eliminasi. Eliminasi itu artinya apa? Eliminasi Bapak Ibu. Apa artinya Bapak Ibu? Pemisahan. Eliminasi, dieliminir, Pisahkan. dihilangkan. Ya, dihilangkan Pak ya. Kalau misalkan terkena eliminasi berarti kan dipulangkan toh Pak. Pernah nonton AFI?
Metode eliminasi di matematika itu dihilangkan, ya. Apa yang dihilangkan? Potensi bahaya. Contoh misalkan di laboratorium IPA Bapak Ibu, di sana ada stop kontak enggak Bapak Ibu? Ada stop kontak listrik Bapak Ibu? Ada. Ada, ya. Letaknya dekat dengan wastafel enggak? Enggak. Tidak. Tidak. Ya, tidak. Itu Tidak. bagus, ya. Seandainya ada stop kontak yang letaknya di dekat wastafel, itu berpotensi akan terjadi konslet. Karena mungkin orang nyuci airnya. Keluar. Nah, bila takam ngomong, klik. Ini? Bila ditutup, berarti suara takam keluar. Ini Bang. Itu ya Bapak Ibu ya. Maka potensi bahaya ini harus dieliminasi, dihilangkan. Pak, kalau stop kontaknya dihilangkan ya nggak bisa praktik, Pak. Nggak bisa praktik tentang listrik. Ya betul, ya. Nah, yang bisa dihilangkan, dihilangkan. Yang tidak bisa dihilangkan gimana? Dilakukan substitusi, diganti. Kalau ada pecahan kaca ya dihilangkan, ya. Ada pecahan kaca ya dihilangkan. Ada bau yang tidak sedap, apa cicak mati ya dihilangkan, sumbernya dihilangkan. Ada kodok mati di lap, jelempet di belakang almari, ya dicari sumbernya. Kok baunya nggak enak ini? Ada apa ini? Jangan lapnya baunya nggak enak dibiarkan, ya. Ini sumber penyakit, sumber bahaya. Maka ya harus dihilangkan. Jangan ada bau katak mati di belakang lemari lap, dikasih parfum ya. Jadi nanti bertarung itu. Parfum sama bau batangnya itu bersaing ya. Itu jangan, harus dihilangkan sumbernya, eliminasi. Ada kerikil di lap ya harus dibuang. Ada kotoran yang ada di lab ya harus dibersihkan. Itu eliminasi. Yang kedua substitusi, diganti. Jadi nanti kalau praktik misalkan praktiknya pakai apa? Ini bahaya, bisa diganti. Diganti dengan ya sesuatu yang tidak membahayakan. Misalkan tadi stop kontaknya dekat dengan wastafel ya, nanti harus dipindahkan, diganti. Yang tadinya stop kontaknya nggak pakai tutup, diganti yang pakai tutup. Stop kontaknya yang kualitasnya jelek, diganti yang kualitasnya bagus. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Nah yang ketiga nanti dilakukan rekayasa. Gimana ini biar tidak membahayakan, direkayasa. Contohnya misalkan kalau praktikum listrik ya nanti menggunakan listrik DC. Tegangannya tegangan rendah, tidak membahayakan. Alat-alat yang berbahaya nanti direkayasa agar tidak jatuh. Tempatnya dibuat yang baik, ya direkayasa. Yang berikutnya administratif. Dibuat aturan. Untuk setiap praktik itu harus dikonsultasikan kepada guru. Jangan bertindak sendiri. Nah, yang berikutnya harus memakai APD. Ya tadi APD-nya berupa apa? Minimal APD yang ada di lab IPA misalkan yang pertama adalah ada masker. Apalagi zaman sekarang ya harus wajib pakai masker untuk kondisi COVID. Yang kedua harus pakai sarung tangan kalau praktikumnya berkaitan dengan larutan-larutan yang berpotensi membahayakan. Yang berikutnya nanti ya harus pakai misalkan baju lab. Kalau enggak punya baju lab ya nanti ya
misalkan pakai apa namanya celemek seperti orang kalau masak gitu ya, biar nanti kalau ada apa-apa ya tidak mengenai langsung kepada, karena baju sekolah itu kan tipis, seragam sekolah itu tipis. Dan APD yang lain. Sepatu ya harus dipakai, jangan sampai nanti dilap sepatunya dilepas, karena potensi bahaya di sana. Nah, ini adalah contoh, Bapak Ibu nanti harus bisa melakukan identifikasi bahaya yang ada di lab masing-masing. Yang pertama, lab IPA SMP. Bahayanya apa kira-kira? Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Apa contohnya Ibu? Salah satu coba. Bahaya yang ada di lab SMP apa kira-kira? Di lab IPA. Iritasi kulit. Iritasi kulit ya. Contoh lain apa Ibu? Oh, meledak mungkin. Meledak ya. Campuran larutan. Ya, apalagi mungkin Bu Hayatun silakan apa contohnya? Identifikasi. Banyak sekali ya di lab itu. Kebakaran. Kebakaran ya bisa. Malaria itu. Kamu demam tinggi Masuk malaria. cicak ke server. Bu Wiryastri silakan. Kebakaran. Kebakaran tadi sudah disebut, yang lain? Oh, apalagi ya, larutan-larutan berbahaya mengenai anggota tubuh. Ya, terkena larutan berbahaya. Pak Bartim, silakan. Ya, banyak ya Bapak Ibu. Nanti harus dilakukan identifikasi ya. Contohnya begini ya, ini kalau karena kita bekerja dengan misalkan ini buaya. Nah, buaya ini kan ada potensi bahaya. Maka ya kita harus identifikasi bahayanya itu apa toh. Kalau enggak nanti ya bisa terjadi kecelakaan ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya kita evaluasi bahayanya. Oh, bahaya tadi yang disebutkan kebakaran. Kita evaluasi. Kebakaran itu bisa sumbernya dari mana ya? Pertama listrik. Konsleting. Ya, konsleting listrik. Yang kedua praktikum yang melibatkan tentang api. Ada kan praktikum yang melibatkan tentang api? Spiritus. Ya, Bunsen. Terus mungkin anak-anak bermain. Kadang-kadang anak-anak suka bermain. Kadang-kadang kalau praktik itu kalau nggak kita kontrol, anak-anak itu bermain-main gitu. Kadang-kadang kalau gurunya itu suka nggak perhatian, nah ini berbahaya. Maka harus kita evaluasi. Yang berikutnya bahaya jatuh. Bisa nggak jatuh Bapak Ibu, anak-anak? Bisa. Bisa. Penyebabnya apa? Lantai licin. Di lab lantainya licin atau enggak? Pakai papan. Enggak. Enggak licin kalau pakai papan. Ya kalau pakai papan enggak, ya bisa juga licin pakai papan ya. Apalagi kalau pas waktu dibersihkan, kadang-kadang kan pakai alat pembersih itu. Ya. Pembersihnya kadang-kadang terlalu banyak sehingga licin atau basah. Ya. Itu bisa menyebabkan kejatuhan benda. Bisa enggak terjadi? Bisa. Kejatuhan benda bisa tadi kejatuhan mikroskop ya, kejatuhan botol tempat bahan ya, kejatuhan labu Erlenmeyer, kejatuhan gelas ukur, kejatuhan alat-alat yang lain, kejatuhan alat peraga. Kadang alat peraga itu kan mudah jatuh Pak ya. Kesenggol aja jatuh kadang-kadang. Ya enggak? Apalagi alat peraga yang manusia itu, organ-organ manusia itu kan kadang-kadang nggak kencang itu Pak. Tingginya berapa itu organ manusia?
Setengahan meter ada. 1,5 meter. Setengahan meter, Pak. Setengah meter. Itu Ya, ditaruh. 1 sampai setengah meter. 1 meter 1 lebih. meteran lah bisa. Nah, 1 meter lebih. Kalau yang 1 setengah meter. meter nggak sesuai dengan standar. Enggak, apa namanya yang Setengah. dari dada ke leher. Ya, itu yang dada ke leher setengah meter betul. Tapi yang full satu organ tubuh manusia itu 1 meter Iya. lebih ya. Iya, benar. 1 meter lebih kalau yang full. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak dirawat dengan baik, kadang-kadang posisinya nggak kenceng. Kadang-kadang kesenggol siswa roboh ya. Iya, Nah, benar, ini Pak. bisa menimbulkan potensi bahaya. Atau bisa juga ternitnya harus dicek itu atas atap ya, apakah ada yang potensi rusak atau tidak. Karena kalau rusak itu nanti bisa jatuh ya, kejatuhan. Jam dinding itu dicek juga ya. Jam dindingnya jangan baterainya mati nggak pernah dicek. Jadi jamnya terus abadi, jam 8 terus gitu ya. Ternyata baterainya habis. Poster-poster juga dicek, jangan sampai miring. Ya, itu kalau miring berarti udah nggak kenceng. Kalau nggak kenceng itu bisa lepas. Kalau lepas jatuh, bahaya juga. Nah, ini yang lain-lain banyak sekali saya kira ya, potensi-potensi bahaya. Nah, berikutnya setelah dievaluasi dilakukan eliminasi tadi. Kalau ada potensi bahaya nggak bisa kita lakukan ini ya udah dibuang aja bahayanya. Jam tangan kok jam tangan, jam dinding kok miring lepas gitu ya. Maka ya harus dihilangkan aja kalau nggak bisa dibetulkan. Kecuali kalau kita bisa betulkan ya enggak apa-apa ya. Yang kedua kita substitusi. Contoh daripada resiko memelihara buaya, lebih aman memelihara apa Bapak Ibu? Kucing. Nah, aman pokoknya. Karena buaya itu banyak bahayanya kan. Kucing lebih aman. Sedikit bahayanya, Pak. Ya, lebih sedikit ya. Nah, yang ketiga kita melakukan isolasi. Ini kan ada bahaya nih. Ya. Nah, ini kita isolasi aja. Biar bahayanya nggak membahayakan kita. Sama nanti kalau potensi bahaya di lab, ya kita isolasi. Contoh misalkan yang diisolasi apa kemarin? Asam sulfat pekat. Itu nanti ditambahi lagi tempatnya, kasih isolasi lagi. Yang kalau dia jatuh, itu enggak bocor. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Iya, paham. Jadi jangan sampai nanti asam sulfat tempatnya itu mudah lepas, ya, mudah jatuh. Kalau jatuh nanti bisa kena kita manusia, baik guru maupun siswa. Berikutnya gimana Bapak Ibu? APD. Gunakan APD. Seandainya tadi kita sudah eliminasi, sudah substitusi, sudah diintek macam-macam, kok masih ada bahaya? Karena kita pakai APD, bahayanya tidak berakibat fatal. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Delalahnya kok kita nyentuh asam sulfat, kalau kita pakai sarung tangan aman enggak? Ya. Aman. Ya. Aman. Ya kan? Sudah kita hati-hati pakai pinset, pas waktu netes kekencengan pinsetnya, nekannya, sehingga kena tangan. Karena tangan kita pakai sarung tangan, ya kita aman. Begitu ya Bapak Ibu. Sudah kita hati-hati ya kan, ada ini, tapi karena kita pakai APD, insya Allah menjadi aman. Kena badan kita pakai wear pack, aman. Tapi kalau kita pas waktu praktik nggak pakai wear pack, pakaian lab, pakainya bajunya tipis, kebetulan gitu ya, kena asam sulfat tembus ke dalam. Ini bisa bahaya. Jadi itu ya Bapak Ibu fungsinya APD. Masker ya sama kalau ada apa-apa ada masker ya kita bisa nggak terlalu berbahaya.
Nah, kalau ada bahaya gimana Bapak Ibu? Kemarin harus Bapak Ibu di lab buat jalur evakuasi. Misalkan ini, ya kan? Bapak lagi mengajar, tiba-tiba ada kebakaran. Kebakarannya besar, nggak bisa dipadamkan ya Bapak Ibu harus evakuasi. Nah, supaya tidak panik, Bapak Ibu harus buat jalurnya. Jalur evakuasinya nanti seperti apa? Oh, ini lewatnya sini, keluarnya sehingga nanti tidak ini ya. Dan pastikan nanti ada pintu keluar darurat. Jangan sampai nanti pintunya cuma setengah meter, ya kan? Mau keluar rame-rame gitu kan, akhirnya repot ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, berikutnya ya, apa yang dinamakan dengan insiden? Insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Insiden itu kejadian yang tidak diinginkan. Jika pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya aksiden. Insiden benda jatuh itu insiden, ya. Tapi delalahnya benda jatuh kita pakai helm, aman ya, kena kejatuhan benda kita pakai helm. Tapi seandainya kita nggak pakai helm gimana Bapak Ibu? Kepala kita bisa benjol. Ada gelas ukur yang retak ya. Dan itu kalau dikena tangan itu bisa kena luka gores. Karena kita pakai sarung tangan ya. Maka gelas ukur yang retak tadi begitu kita pegang tidak gores. Sehingga nanti yang seperti itu ya jangan dipakai ya Bapak Ibu ya. Gelas ukur yang sudah retak, yang sudah pecah tapi belum pecah full ya, masih retak saja itu ya jangan dipakai. Nanti berpotensi terjadi kecelakaan. Nah ini banyak terjadi insiden ya. Yang bisa menyebabkan terjadinya apa? Cedera. Bisa menyebabkan kerusakan. Maka di lab ya itu harus Bapak Ibu kemarin sudah saya kasih tahu harus dipasang nomor-nomor darurat. Seandainya terjadi insiden. Ini nggak kita harapkan ya. Misalkan delalahnya gelas ukur ya pecah. Kita lagi melarutkan asam ya kan, begitu kita masukkan, kita pegang pecah gelasnya. Biar. Ini tidak kita harapkan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Sangat mungkin ya. Apalagi kalau nanti kadang-kadang panas ya, ini juga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, penyebabnya utama apa biasanya kejadian seperti itu ya? Penyebabnya ada dua ya, yaitu adalah apa? Unsafe act ya. Unsafe act itu tindakan yang tidak safety dan unsafe condition. Kadang-kadang itu kita suka ceroboh ya, sehingga bisa menimbulkan terjadinya itu ya. Bekerja tidak mengikuti SOP. Maka itu sebaiknya nanti setiap pekerjaan di laboratorium itu harus ada SOP. Kemarin Pak Mutakin sudah memberikan materi tentang SOP ya? Sudah paham semua tentang pembuatan SOP? SOP pembelajaran praktik asam, ya itu nanti dibuat SOP-nya. Sebelum membuat SOP, Bapak Ibu buat JSA, ya, Job Safety Analysis, potensi-potensi bahayanya apa, sehingga nanti di SOP dihindari. Termasuk SOP penyimpanan bahan praktik, itu nanti harus ada SOP-nya. SOP penyimpanan alat. Kalau saran saya untuk alat-alat dikumpulkan dalam satu job. Oh, job ini alatnya kumpulkan dalam satu job ya. Itu nanti dipisahkan, kalau ada bagian yang pecah itu dipisahkan dengan bagian yang tidak pecah.
Jadi nanti kalau bisa membuat kotak-kotak, box-box gitu ya, di dalamnya nanti dikasih pemisah-pemisah, sehingga nanti antara satu alat dengan yang lain tidak ini. Lemari alat dan lemari bahan dipisah nggak Bapak Ibu di sana? Dipisah, Pak. Ya bagus, berarti sudah dipisah. Ya. Ada yang masih Iya. dicampur lemari alat dan bahan? Sebagian ada tuh Pak. Lemarinya, Sebagian ada. Nah ini kalau lemarinya rusak tuh Pak. Lemarinya kan ada yang rusak-rusak tuh. ya berarti nanti kalau dicampur harus dipisahkan sekat Pak ya. Raknya beda. Dan dikasih pengaman Bapak ya supaya nanti alatnya tidak terkontaminasi bahan. Kalau idealnya untuk penyimpanan alat dan bahan dipisah. Karena ini menjadi berarti kalau mencampur itu unsafe condition. Unsafe act ya. Kondisi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Nah, kecelakaan kerja itu secara teoritik menganut teori yang namanya teori domino. Apa itu teori domino? Yaitu mata rantai kejadiannya suatu sebab yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang tidak aman. Jadi Bapak Ibu, domino itu bagus ya. Asal tidak untuk judi. Domino itu ada baiknya yaitu untuk menganalisis hubungan sebab akibat. Jadi ini Bapak Ibu pernah lihat domino yang disusun seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kartu domino yang disusun seperti ini kalau kita robohkan satu maka dia akan menyebabkan yang lain akan roboh. Ini namanya efek domino. Nah, di laboratorium sama Bapak Ibu. Sesuatu hal yang tidak dikontrol itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berturut-turut. Sehingga nanti ini semua harus dihindari Bapak Ibu. Bisa difahami maksud saya tentang teori domino Bapak Ibu? Bisa. Ini domino jangan diartikan judi. Tapi domino diartikan sebagai sebuah teori. Suatu kejadian sebab akibat. Kenapa terjadinya kecelakaan kerja? Nanti dicari penyebabnya apa. Oh ternyata penyebabnya ini. Penyebabnya pertama karena penyimpanannya alat dan bahan dicampur. Kenapa kok alat dan bahan dicampur? Penyebabnya karena lemari alat dan lemari bahan ada yang rusak. Kenapa kok ada yang rusak? Karena tidak dirawat dengan baik. Kenapa tidak dirawat dengan baik? Karena kepala lapnya belum paham. Kenapa kepala lapnya belum paham? Karena belum pernah ikut training. Kenapa belum pernah ikut training? Karena tidak ada training yang menyelenggarakan tentang kepala lap. Kenapa kok tidak ada? Tidak ada anggaran. Kenapa tidak ada anggaran? Kepala sekolahnya prioritasnya untuk yang lain. Kenapa kok kepala sekolahnya prioritasnya untuk yang lain? Karena belum memahami tentang pentingnya laboratorium. Itu namanya teori domino. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Maka ini harus kita hindari ya. Harus kita putus rantainya. Ibaratnya sekarang COVID itu penyebabnya ya macam-macam, maka harus kita putus rantai. Jangan sampai nanti menjadi domino. Harus kita putus, maka ya harus kita melakukan 3M. Rajin mencuci tangan, rajin menjaga jarak, rajin memakai masker jika keluar dan lain sebagainya. Nah, model domino itu yang menemukan siapa? Ini orang Jerman, namanya adalah Heinrich. Ditemukan pada tahun 91. Nah, orang Indonesia domino banyak kan digunakan untuk judi. Ini kalau orang luar ya digunakan untuk teori tentang kecelakaan. Ini kadang-kadang kita itu yang senangnya ya senang-senangnya aja. Padahal itu mereka ya menggunakan untuk teori ini. Jadi penyebabnya apa? Karena lingkungan tidak baik menyebabkan orang berperilaku tidak baik.
Orang berperilaku tidak baik menyebabkan timbulnya unsafe act dan unsafe condition. Nah, unsafe act dan unsafe condition ini menyebabkan terjadinya accident. Accident menyebabkan terjadinya injury. Ini adalah teori yang sangat populer yang dikemukakan oleh Heinrich. Nah, teori domino itu banyak perubahannya, banyak perkembangannya ya. Nanti nggak perlu saya bahas. Nanti kalau saya bahas teori domino jadi 1 SKS ya, 1 semester sendiri nanti. Nah, disempurnakan oleh Frank Bird tahun 70. Mirip ya, mirip aja ini. Ujung-ujungnya ya jadi nanti adalah injury atau damage. Penyebabnya apa? Lack of control. Ini nggak perlu saya bahas. Yang berikutnya dikembangkan lagi oleh Ilchi, yaitu Bird and German tahun 85. Mirip ya. Nanti kalau Bapak Ibu ngembangkan nanti model apa misalkan, model Palangkaraya. Menjadi teori domino model Palangkaraya. Isinya apa nanti didetailkan. Nah, intinya apa? Penyebab dan akibat, sebab dan akibat. Lemahnya kontrol ya, program tak sesuai, standar tak sesuai, kepatuhan pelaksanaan kurang, menyebabkan apa? Faktor perorangan, faktor kerja, menyebabkan aja ini ya. Menyebabkan ini, menyebabkan ini. Ini semua, ini namanya teori domino. Dikenal dengan the Ilcy-Loss causation model. Maka harus kita putus rantainya. Rantainya kita putus. Nah, berkaitan dengan standar itu nanti aspeknya apa? Apa yang harus dikerjakan? Dilakukan berapa kali? Kualitas apa yang diharuskan? Siapa yang mengerjakan? Di mana dilakukan? Kapan harus diselesaikan? Data apa yang disimpan? Evaluasi apa yang dilakukan? Ini nanti berkaitan dengan standar sistem. Supaya nanti kita bisa terhindar dari kecelakaan kerja. Ya. Oke, yang ini nggak perlu saya bahas. Ya. Ini teori domino tadi ya. Ini teori dominonya, karena ini pakai domino tadi. Ya, nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas pengendalian. Yang pertama tadi ada identifikasi untuk pekerjaannya, ada standar, ada pengukuran, ada evaluasi, dan ada rekomendasi. Kalau kemarin sudah saya jelaskan pakai PDCA. Plan, do, check, action. Gampang ini aja. Nggak usah pakai teori ini, nanti tidak tambah mumet ya. Pokoknya kita pakai teorinya PDCA. Plan, rencanakan, do, laksanakan, check itu dilakukan pemeriksaan, dan terakhir adalah do, action, yaitu adalah melakukan perbaikan dari yang telah kita lakukan. Nah, berikutnya kita itu menghadapi yang namanya hazard. Apa itu hazard? Jadi kondisi yang mempunyai potensi terjadinya kecelakaan ya, ataupun terjadinya degradasi. Ilustrasinya kayak ginilah. Ini ilustrasi aja Bapak Ibu ya. Hazard itu di sini ada potensi bahaya. Kita bekerja di lingkungan yang ada potensi bahaya, di bawahnya ini ada jurang, ada laut, ada sungai, sungainya di sini ada buaya. Ini kira-kira hazard itu begini. Nah, kita bekerja dengan potensi yang bisa menimbulkan bahaya. Maka di sini kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita munculnya hazard. Nah, yang berikutnya adalah risiko. Ibaratnya kita itu kan berjalan di sini nih. Resikonya apa? Jatuh. Kalau jatuh di sini ada duri ya, sehingga nanti kita bisa mengalami luka. Oke, langsung aja Bapak Ibu saya jelaskan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti kita perlu membuat JSA. Apa itu JSA? Yaitu adalah Job Safety Analysis. Yaitu apa? Teknik yang memfokuskan pada tugas pekerjaan sebagai cara
untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi sebuah insiden atau kecelakaan kerja. Nah, di laboratorium itu ada potensi bahaya sehingga nanti perlu dimunculkan. Ini contohnya JSA Bapak Ibu. Bisa dilihat nggak Bapak Ibu ini JSA-nya? Good. Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau Bisa, nggak bisa, Pak. kalau nggak bisa dibaca, saya tunjukkan yang lebih jelas. Ini saya tunjukkan yang lebih jelas saja ini ya. Saya stop share dulu. Nah, ini sudah jelas ya sekarang ya. Job safety analysis. Bapak Ibu nanti di sini bisa cek di sini. Kalau sekarang ini contoh kegiatan sekarang Bapak Ibu. Kegiatannya apa namanya? Apa namanya ini? Pelatihan ya. Pelatihan kepala lab sekolah bagi guru. Ini dilakukan di tempat tertutup ya Bapak Ibu ya. Ruang tertutup. Tanggal kapan dimulai? 25. Jenis peralatan yang digunakan apa di sini ya? Ada mesinnya komputer, listrik itu komputer ya. Peralatan tangan dan lain sebagainya. Potensi bahayanya apa? Misalkan di sini dicek ya Bapak Ibu ya. Ada apa aja yang pertama Bapak Ibu? Tinggal dicentang aja. Lantai licin misalkan. Bahaya kebakaran. Percikan palu, radioaktif ya, jalan darurat, polusi alam, debu, kegagalan peralatan, kegagalan struktur, bahaya alat listrik ya, tinggal dicentang aja nanti. Nah, tindakan keselamatannya apa? Bapak Ibu nanti pilih di sini ada alat pelindung dirinya apa di sini. Nah, nanti di sini dicek yang buat siapa, penanggung jawabnya siapa nanti di sini ya. Ini contoh untuk JSA ya Bapak Ibu ya. Bisa difahami untuk JSA Bapak Ibu? Itu kira-kira tentang JSA. Ini sudah saya buatkan JSA-nya seperti ini ya. Nanti kalau belum jelas kita share filenya. Nah, ini sudah kami lakukan analisis potensi bahaya yang ada di lab. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti sesuaikan untuk job ini mana yang berpotensi membahayakan di laboratorium. Pertama, lantai licin. Yang kedua, instalasi listrik yang kurang baik. Yang ketiga, debu. Kalau di sana mungkin debunya banyak nggak Bu di Palangkaraya? Kalau musim apa ya? Kalau musim penghujan ya enggak tahu, Pak. Ya, kalau musim penghujan enggak. Kalau musim kemarau? Ya, lumayan kalau yang sekolahannya dekat pinggir jalan tuh lumayan juga, Pak. Nah, itu nanti ya dimasukkan. Mungkin kalau di sana mungkin ada musim asap juga, Pak ya? Ya. Kalau kemarau biasanya, Pak. Nah, itu nanti diidentifikasi. Sehingga nanti pas waktu musim asap ya siswa diminta untuk pakai masker ya. Polusi alam, bahaya kebakaran, kegagalan struktur bangunan, misalkan bangunannya sudah nggak kuat, ya itu diidentifikasi. Atap roboh, ketinggian kalau lab di lantai 2, 3, dan seterusnya. Pencahayaan kurang, ada nggak yang pencahayaannya remang-remang labnya? Ada punya kamera terang itu Pak. Terang ya, mantap lah ya. Kalau bisa nanti cahayanya alami pakai matahari. Ada yang pakai lampu pencahayaannya? Iya, pakai lampu. Pakai lampu ya. Ini ya, kalau pakai lampu pastikan lampunya terang ya. Jangan lampunya kurang terang, kasihan siswanya nanti. Apalagi kalau nanti praktik yang berbahaya ya. Ventilasi udara, lancar enggak ventilasinya? Lancar, Pak. Lancar. Kejatuhan alat bahan. Nah, ini berkaitan dengan penyimpanan. Hati-hati dalam penyimpanan. Bahan-bahan kimia. Ini yang lab IPA. Kalau lab komputer TIK ya nggak ada bahan kimia. Terjepit. Bisa nggak kira-kira terjepit? Ya bisa ya. Di almari ya. Atau di pintu. Tersayat.
Untuk praktik-praktik yang menggunakan alat potong. Ada ya Bapak Ibu ya, alat praktik yang menggunakan alat potong? Ada. Tergores, terbentur, ya mungkin penataan rombelnya nggak terlalu bagus sehingga siswa berdesak-desakan bisa terbentur ya, baik terbentur kepala temannya maupun terbentur pintu atau jendela. Suara bising, ada nggak yang suara bising di sana? Enggak ada, Pak. Nggak ada tempat kami, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau yang suara bising nanti ya dipasang peredam suara lapnya. Supaya suaranya nggak bising ya. Bau menyengat yang dekat dengan pabrik. Ini bau menyengatnya nih tempat kami lain pabrik nih, Pak. Ya. Ini justru apa itu Pak ya? Ini kan udah sekian tahun lab laboratorium kami itu Pak. Lama sekali dan ini nanti 2001 mau direhab gitu. Nah, ini bau yang sangat menyengati kelelawar tuh loh Pak. Kelelawar di atas plafon tuh kelelawarnya banyak sekali itu Pak. Nah, itu nanti bisa Pak, dikasih cara ya. Pakai elektronik maupun pakai kimiawi yang tidak disukai kelelawar sehingga kelelawarnya biar pindah. Ya memang kelelawar kalau terlalu banyak itu kan menimbulkan bau yang nggak sedap juga ya. Kotorannya banyak sekali itu Pak. Saya tambal plafon-plafonnya udah jabuk kan. Saya coba tambal gitu ya. Nanti banyak lagi kotoran-kotorannya nanti kita usir gitu Pak dari atas. Keluar nanti masuk lagi, keluar masuk lagi. Nah itu bahan kimia apa Pak kira-kira yang nggak disukainya tuh Pak? Ya, memang nanti kalau untuk ada beberapa cara ya untuk mengusir kelelawar ya. Ada yang pakai elektronik, pakai frekuensi tertentu, Pak. Nah, silakan nanti dicari di toko elektronik ada, Pak, yang digunakan untuk mengusir tikus, kelelawar itu ya, yang tidak disukai oleh hewan-hewan itu. Tanpa kita membunuh gitu, Pak? Tidak membunuh, Pak. Karena nggak disukai aja nanti mereka akan pindah. Yang berikutnya ya dijaga kebersihan Pak yang jelas ya. Jadi dikasih apa namanya? Mungkin kelelawar senang yang lembab-lembab ya. Nah, karena mungkin di sana lembab sehingga nanti senang di sana sehingga nanti perlu dikasih silika gel atau serap ya sehingga di situ tidak terlalu lembab. Kalau tidak terlalu lembab nanti kelelawar nanti akan pindah. Termasuk ya yang penting dijaga kebersihan ya, intinya itu Pak. Sama lampu, karena kan ada lampu kelelawar nggak masuk Pak. Kalau ada terang gitu ya, terang itu kelelawar nggak masuk. Di atas plafon itu justru ya Pak? Ya di atas plafon itu mungkin suatu saat dikasih lampu aja. Jadi nanti dikontrol ya kan berapa, jadi nanti lampunya dibuat menyala mati gitu loh Pak. Selama berapa lama tapi di atas plafon gitu ya, supaya nanti untuk ngusir kelelawar itu. Karena kelelawar kalau ada lampu kan dia akan pindah. Ya memang nggak umum, masa di atas plafon dikasih lampu ya. Tapi ya enggak apa-apa, Pak. Dikasih lampu aja yang cukup terang ya. Tapi nanti supaya nggak boros itu lampunya dibuat ya kan. 1 jam nyala 10 menit nanti mati lagi. Nanti berapa lagi nyala lagi. Jadi nanti apa namanya? Kelelawarnya akan bosan. Dicoba Pak ya. Kalau nggak bisa membuat kontrolnya begitu ya dibuat manual aja, dinyalakan ya, nanti berapa lama setelah itu dimatikan lagi. Nyalakan lagi ya. Gas beracun, radiasi, kesetrum dan lain sebagainya. Ini beberapa potensi ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa digunakan untuk menganalisis. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium? Cara mencegahnya yang pertama membuat JSA. Tadi Pak ya, JSA ya yang ini ya. Menganalisis ini, mengidentifikasi ya, menganalisis potensi-potensi bahaya. Yang kedua, memahami potensi bahaya yang bisa terjadi di lab. Jadi Bapak Ibu harus paham benar potensi-potensi apa yang bisa membahayakan. Yang ketiga, lakukanlah prinsip-prinsip K3. Mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, dan penggunaan APD.
Yang berikutnya melakukan prinsip PDCA, plan do check action. Bapak Ibu harus merencanakan, melaksanakan, melakukan pengecekan dan perbaikan. Jangan lupa berdoa sebelum praktek, Pak, ya, biar tidak terjadi insiden maupun accident. Karena doa itu bisa menghapus nasib, Pak, ya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu itu akan dinasibkan bahwa pada saat melakukan praktik akan terjadi kecelakaan. Nah, dengan doa itu nanti bisa dihapus, ya. Yang berikutnya membuat SOP untuk setiap kegiatan praktik. Saya kira itu, Pak, untuk materi K3. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, masukan ataupun tanggapan. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, audionya bisa di-on-kan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ali tadi tentang keselamatan kerja di lab. Karena kita di lab kadang-kadang kalau tidak hati-hati di sana ada resiko kecelakaan kerja. Misalkan di lab atau di bengkel las, di SMK, resikonya mungkin meledak, atau di lab IPA yang mungkin ada cairan yang mudah terbakar, atau di lab komputer yang resikonya kesetrum, arus listrik, dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu, di Kalimantan kan sering terjadi kebakaran hutan. Barangkali itu juga sebuah potensi ancaman Asap tadi. Asap, ya. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak Bertim. Pak Bertim ya. Ya, betul Pak Bertin. Ini teman-teman yang dari Pak Murung Raya di WA kesulitan sinyal, Pak Ali. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Ya, nanti kita share untuk videonya Pak ya. Sehingga beberapa yang dari Murung Raya menyampaikan belum bisa bergabung, tapi juga ada yang sudah bergabung. Yang dari Murung Raya ada nggak Bu ini yang gabung di sini? Nggak ada nggih. Karena ini di grup menyampaikan di Murung Raya masih muter terus, sinyalnya kurang mendukung. Ya, semoga nanti dapat sinyal yang lebih baik ya. Monggo Bu Hayatunisa dari MTS Palangkaraya. Sekolahnya bagus kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, untuk di Palangkaraya alhamdulillah Pak, untuk fasilitas mungkin sudah bagus lah Pak. Ya standar lah. Tapi untuk memang kesulitan saya di administrasi yang banyak yang kemarin SOP dan yang lain-lainnya yang baru dikirim kemarin itu Pak, itu administrasi memang saya akui masih belum Pak. Ya, oke. Untuk administrasi nanti kita bantu dengan berbagai macam tugas ya Bapak Ibu ya. Itu nanti sudah kita buatkan form-formnya ya. Bapak Ibu sudah kita buatkan form ya untuk tugas yang bisa nanti kita gunakan untuk filenya udah di-sharing belum Pak ini? Belum Pak, karena tugasnya kan belum. Nanti mungkin di. Oh ya, jadi nanti sudah kita buatkan ya beberapa form untuk tugas. Ini saya tunjukkan misalkan ini ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan nanti untuk tugas. Nah ini tugasnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada beberapa tugas. Misalkan di sini untuk analisis. Ada 7 ya Pak ya? Ya ada 7 Pak. Nah ini ada 7. Ini misalkan untuk lab SMP. Ini salah satu contoh tugas ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu tugasnya itu kemarin sebenarnya cukup berat tugasnya ya. Tapi nanti sudah kita buatkan form-formnya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tinggal ngisi aja. Jadi ini misalkan contoh untuk tugas analisis kondisi lab. Ini sudah kita buatkan format tugasnya. Jadi Bapak Ibu ya tinggal membuat ini aja ya. Pendahuluan, ya ini apa nanti diisi ya. Ini sudah kita buatkan. Dan contoh-contohnya pun sudah kita kopikan nanti mestinya ya. Nanti ada contohnya Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Ini sudah kita buatkan. Yang dianalisis apa? Pertama ruang laboratorium IPA.
Ini contohnya untuk lab IPA ya Bapak Ibu ya. Yang lab TIK nanti menyesuaikan, nanti kita kasihkan untuk sumbernya, Permendiknasnya. Misalkan di sini ruang laboratorium IPA ya. Minimum satu rombongan belajar berapa? Di sini sudah ada. Rasio minimum itu sekitar 2,4 meter per peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ngitung aja. Di tempat Bapak Ibu itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, sehingga nanti bisa dihitung luasnya berapa. Setelah dihitung luasnya berapa, dibagi dengan jumlah rombel. Sehingga nanti apakah per siswa itu dapat 2,4 meter persegi atau kurang. Kalau lebih dari 2,4 berarti sudah memenuhi standar. Kalau belum, berarti belum memenuhi standar ya. Nah, untuk rombel itu minimal 20 orang. Kalau yang siswanya sedikit ya masih belum memenuhi. Luas minimum itu 48 meter persegi. Jadi nggak boleh nanti kalau luasnya kurang dari 48. Ditambah nanti dengan ruas penyimpanan 18 meter persegi. Lebar ruang minimum 5 meter, enggak boleh seperti kereta api. Kalau kereta api kan panjang tapi enggak terlalu lebar, itu enggak boleh. Ini berkaitan dengan ini ya, ruang ya. Berkaitan dengan peralatan nanti Bapak Ibu di sini sudah kita buatkan formnya ya. Termasuk nanti untuk fotonya Bapak Ibu. Paling gampang itu menganalisis pakai foto ya. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan di sini kursi. Kursi itu standarnya begini. 1 buah per peserta didik. Jadi nanti kalau satu rombel ada 30 siswa, ya minimal berarti kursinya ada berapa? Ada 30 siswa. Jangan sampai nanti siswanya 30, kursinya 20, yang 10 suruh berdiri, kasihan. Ya. Yang suruh berdiri nanti kasihan, ya. Nah, apakah memenuhi standar atau tidak tinggal dicentang memenuhi gitu ya. Nah, keterangannya di sini nanti Bapak Ibu lihat di standarnya. Yang standar untuk kursi itu apa? Kursi itu standarnya harus kuat. Kokoh. Kalau dibuat duduk itu kokoh. Kuat ya. Nah, nanti ini kualitatif Bapak Ibu ngecek apakah kursi yang ada di lab Bapak Ibu itu kuat atau tidak. Kalau kursi bakso pakai plastik kuat atau tidak? Tidak. Ya, kalau kursi bakso pakai, jangan Bapak nanti nulisnya apa namanya, keterangannya memenuhi, keterangannya kursi dari plastik sangat kokoh gitu kan. Oh, setelah dilihat fotonya loh, kursinya kok dari plastik, tapi keterangannya kok sangat kokoh, berarti analisis Bapak Ibu kurang bagus. Sebentar Pak, nanya. Ya, silakan. Ini kita menganalisis Pak ya. Iya, Bapak bilang menganalisis ruangannya sudah cukup Pak. Kalau kami lebar ruangannya cukup. Cuma permasalahannya sekarang tempat kami itu digunakan untuk belajar Pak. Digunakan untuk ruangan karena ruangannya tidak cukup. Jadi kami agak kesulitan kalau praktek, kami ngambil alatnya apa yang dipraktekkan bawa ke ruangan kayak gitu Pak sekarang ini. Untuk mengatasi kata kepala sekolah untuk mengatasi ruangan yang kami ini nggak ada. Jadi kursinya dulu udah bagus karena untuk belajar ya banyak yang rusak sekarang nih Pak. Ya itu memang kami, itu satu masalah ini ya. Artinya lab yang sudah bagus sekarang diperuntukkan untuk ruang kelas ya. Ya nanti diusahakan Pak ya. Sebenarnya tidak apa-apa digunakan untuk ruang kelas ya. Tetapi nanti untuk pembelajaran praktik berarti nanti harus dipinggirkan Pak ya. Supaya ditata untuk praktik ya. Jadi nanti fleksibel. Kalau tidak digunakan untuk praktik, digunakan untuk kelas tidak apa-apa. Tapi nanti begitu digunakan untuk praktik ya nanti harus ditata ulang ya. Layout labnya. Ya, jangan sampai nanti kalau untuk ruang kelas ya berarti nanti harus dipinggir-pinggirkan ya. Supaya nanti bisa memenuhi persyaratannya ini. Gitu ya Bapak ya. Karena kalau digabung ya tidak memenuhi nanti jadinya kan. Jadi itu ya Pak ya. Karena
Tapi wastafelnya masih ada, Pak. Kalau praktik alatnya ditaruh di mana, Pak, sekarang? Agak di gudang, Pak. Ditaruh di gudang itu karena tahu aja anak-anak nggak bisa, Pak. Mereka kalau sudah itu jadi ruangan kelas, itu bahaya sekali, Pak. Mereka bermain, nggak ada yang kontrol lagi, Pak. Nah, itu ya memang salah satunya bisa nggak apa-apa, Pak. Asalkan nanti di gudang itu dikondisikan juga, Pak, ya. Di gudang nanti harus dijaga kelembapannya, ya, cahayanya, jangan sampai nanti di sana lembab. Ya, Bapak ya. Jadi nanti kalau lembab ya Bapak harus dikasih serap, kali sisi lekagel agar peralatan-peralatan yang berkaitan dengan lensa tidak jamuran, peralatan-peralatan yang berkait dengan elektronik tidak rusak. Karena kalau lembab itu akan rusak, ya. Tidak apa-apa Pak, itu Pak ya. Tapi tetap nanti kalau mau praktik ya dikondisikan. Dikondisikan, artinya jangan praktiknya di kelas tapi tidak memperhatikan tadi Pak ya. Mejanya terlalu nyusak gitu ya, nanti harus dikondisikan mana yang dibutuhkan saja, ya. Itu Pak ya? Ya. Ya, saya kira itu. Silakan ada yang lain. Meja itu kriterianya sama ya. Ini satu buah maksimal untuk 7 peserta didik. Ini maksimal ya. Kalau digunakan untuk 6 boleh enggak? Ya lebih boleh. Digunakan untuk 5 boleh. Meja itu harus kuat ya. Ada meja demonstrasi, ada meja persiapan. Ya. Lemari itu harus ada lemari alat, lemari bahan. Ada bak cuci, itu satu buah untuk 2 kelompok. Jadi kalau kelompoknya ada 8, minimal bak cucinya 4. Kalau kelompoknya ada 6, minimal 3. Biasanya kelompoknya kan ada 8 ya. Kalau bak cucinya itu di kanan kiri, kanan 2, kiri 2. Kalau terbatas gimana? Ya dikasih paralel boleh. Tapi harus tetap dibuat untuk bak cucinya. Bak cucinya. Bukan airnya Pak ya, bukan kerannya, tapi bak cucinya Pak ya. Kalau bak cucinya dibuat panjang buat semua orang ya itu bagus. Ya nggak apa-apa. Walaupun satu tapi besar ya. Tapi artinya bisa digunakan untuk masing-masing kelompok. Nah ini peralatan pendidikan misalkan mistar itu butuh 6, jangka sorong butuh 6, timbangan butuh 3, stopwatch butuh 8. Nah ini Pak ya. Nah nanti di sini ada kualitasnya ya. Kualitasnya keterangannya di sini seperti apa kondisinya. Nah kondisinya dianalisis secara kualitatif. Ini contoh Pak ya. Ini karena lab IPA kan banyak. Kalau lab TIK enak Pak, lab TIK. Lab TIK kan cuma alatnya satu geluntung itu ya. Nah nanti di sini disimpulkan dari analisis seperti apa. Tingkat kecocokannya yang memenuhi standar udah berapa persen ya. Nanti dihitung yang sudah memenuhi standar itu berapa persen. Kan ada banyak item nih Pak ya. Ada banyak item, ada berapa nih? Ada 40. Ini ada ini ya, ada tambahan lagi per itemnya nanti. Ini kan ada banyak ini ya. Begitu ya Bapak ya untuk lab IPA ya. Silakan kalau ada mau pertanyaan ya lagi. Berkaitan dengan masalah K3 boleh, umum boleh ya. Masih 10 menit waktunya. Di chat ada pertanyaan tuh Pak. Ya silakan, di chat ada ya. Saya cek dulu di chat ya. Mana ini chatnya? Chatnya di mana nih kok hilang? Dibacakan Pak Heru. Bagaimana Pak masih rehab IPA lab TIK untuk membuat tugas nanti? Ya, kalau masih rehab nanti Bapak Ibu ya boleh gunakan kondisi lab yang lama ya. Enggak apa-apa ya. Nanti Bapak Ibu atau kalau misalkan untuk data-data Bapak Ibu boleh melakukan observasi di sekolah lain juga boleh. Enggak apa-apa. Kalau yang enggak punya lab misalkan ini Bapak Ibu boleh observasi di laboratorium sekolah lain.
tentu saja yang mengizinkan Bapak Ibu untuk melakukan observasi. Sekaligus nanti Bapak Ibu memahami tentang standar laboratorium yang ada. Sehingga nanti harapannya laboratorium yang baru akan direhab ini memenuhi standar minimal. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seandainya ini nanti Bapak Ibu nggak memungkinkan untuk melakukan observasi di labnya sendiri karena labnya sedang direhab. Oke, ada yang lain Pak Heru, silakan. Minta contoh file JSA Pak. Ya, JSA nanti saya kirimkan ya. Nanti saya kirimkan ke Pak Sri ya. Oke. Saya kirimkan ke Pak Sri file JSA. Oke, ada yang lain silakan. Kemudian ini, bentar Pak ini. Tempat saya labnya bocor, plafon rusak dan banyak jendela yang rusak sehingga kami menyimpan alat di lab di rujab kepala sekolah. Rujab itu di ruang jabatan ya? Iya. Rujab kepala sekolah yang tidak dipakai. Kalau praktikum biasanya di bawah kelas. Jadi peralatan lab itu disimpan di ruangan yang tidak dipakai, kemudian kalau praktek baru diambil, begitu Pak Ali. Ya. Jadi pemindahan alat-alat lab. Ya, nggak apa-apa Pak ya, karena memang situasinya seperti itu. Ya nanti tinggal kemampuan sosial Bapak Ibu ya. Ini JSA sudah saya kirim ke Pak Sri ya, tolong nanti disampaikan ya. Termasuk nanti file presentasinya saya share juga nih, yang ini ya. File presentasi. Sudah belum terkirim Pak Ali? Sudah Pak. Sudah tak kirim, nanti belum nyampe mungkin ya, tapi sudah saya kirim ya. Baik, nanti kita kirim. Oh ya terus, sudah tahu? Nah, sudah sempun. Terus yang berikutnya sebentar. Lab dijadikan ruang kantor. Penyimpanan alat bahan dilakukan di ruang kepala sekolah ya, nggak apa-apa Pak ya, karena kondisi lab itu memang bocor ya, apalagi di musim hujan. Nah mestinya Bapak Ibu, ini kemampuan Bapak Ibu ya, nanti ini kan kemampuan sosial ya, negosiasi dengan kepala sekolah. Kalau atapnya bocor, jendela rusak, mestinya kan ini prioritasnya tadi kan berarti masuk apa? Urgent and important. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah mestinya ini nanti dinegosiasi dengan kepala sekolah. Masuk Pak kita labnya begini nggak diprioritaskan, ya tolonglah Pak diprioritaskan. Kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan. Sehingga nanti harapannya kondisi lab akan menjadi lebih baik ya. Nah ini kemampuan sosial Bapak Ibu di dalam melakukan lobby ke kepala sekolah itu diuji di sini. Sehingga nanti kurota iunnya lab itu nanti yang rusak-rusak tadi diperbaiki. Ya, bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Saya doakan semoga lab yang rusak ya mendapat perhatian dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak mampu, nanti bisa mengusahakan ke Pemda atau nanti bisa mengajak partisipasi orang tua melalui komite sekolah. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Ali. Baik Bapak Ibu, untuk sesinya Pak Ali sampai di sini dulu. Itu Bu Lis masih ada? Bu Lis Tioning. Bu Lis, mau tanya Bu Lis? Enggak ada Pak. Oh enggak ada. Bu Iin? Enggak ada Pak. Bu Iin hari ini? Sudah terwakili teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Lis. Bu Iin, Bu Hayatun, Pak Len, Bu Rina, ada yang ditanyakan? Atau Pak Bertim? Pak Lens? Gimana kabarnya Pak Lens? Pak Lens Yono, gimana? Ada yang tanyakan Pak? Ya, kabar saya baik-baik aja, sehat. Sebetulnya hampir sama dengan teman-teman itu yang tadi sudah mereka utarakan mengenai lab khususnya kami yang tinggal di daerah ini ya, agak kesulitan juga. Kalau tadi kan kesulitannya mengenai tempatnya mereka itu hampir sama. Dan lagi memang ada kesulitan kalau kami di
di daerah sini. Itu mengenai bahan. Itu aja mengenai bahannya. Misalnya kalau kita mau praktik uji bahan makanan misalnya. Itu susahnya mencari larutan itu lagi. Kalau larutannya memang sudah lama, ya nggak bisa dipakai tentu. Jadi gimana cara kita supaya bisa berjalan dengan baik kalau namanya sebuah larutan itu sudah nggak bisa, gimana caranya kita? Itu Pak. Nah, ini pertanyaan penting ya berkaitan dengan bahan. Bahan itu memang yang pertama bahan itu kan habis pakai ya. Yang kedua bahan itu kan ada yang bisa disimpan dalam waktu lama, ada yang hanya waktunya terbatas. Nah, memang ini untuk pengadaan bahan, terutama yang di daerah. Yang di daerah nanti ya ini untuk pengadaan bahan, Bapak sebagai kepala laboratorium harus punya jaringan ini ya. Jaringan nanti sekarang saya kira untuk pengiriman bahan bisa dengan mudah dan cepat ya. Sekarang banyak ekspedisi pengiriman bahan. Nah, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman yang ada di Palangkaraya mungkin ya, Bapak Ibu ya, yang di daerah bisa minta mungkin kalau beli nanti tolong sekalian yang saya titip gitu ya, karena ini kesulitan sehingga nanti sekalian dikirimkan itu kan bisa seperti itu nanti untuk yang sama ya, atau enggak kalau perlu minta kontaknya ya yang ada di Palangkaraya. Kalau di Palangkaraya saya kira nggak kesulitan ya Bapak Ibu ya. Yang di Palangkaraya kesulitan enggak kira-kira? Relatif lebih mudah dibandingkan yang pulau pedalaman ya Pak ya. Nah itu nanti bisa di-share Pak yang di Palangkaraya kalau beli ini di mana. Termasuk nanti yang bisa untuk pengirimannya online. Jadi belinya nanti online. Karena kan kalau harus ke Palangkaraya kasihan kan yang Pak Les Yolonyo ini kan. Ini kan berapa jam Pak kemarin Pak? Ya hampir dengan apa istirahatnya hampir 10 jam. Nah, 10 jam. Istirahatnya. Nah, kalau bisa nanti kan kalau sudah punya kontaknya ya nanti belinya secara online di WA, belinya berapa, yang penting ini kan. Kalau perlu nanti satu di daerah itu bareng belinya supaya nanti ongkos kirimnya jadi murah ya. Saya kira itu ya, Pak ya. Untuk masalah ini yang diuji adalah kemampuan Bapak dalam komunikasi manajerial dan sosial ya. Saya kira mampulah ya bisa nanti ditangani dengan teknologi sekarang ya. Oke, saya kira itu Pak Sri karena waktunya sudah jam 10 ya. Nanti terima kasih Pak Ali, terima kasih Bapak Ibu yang lainnya. Sambil menunggu Pak Mutakin untuk sesi yang kedua, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada